yang terhormat, ustaz dan ustazah tim hebat. Tak lupa kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya minhum wala nisa'u ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin nasu inna khalaqnakum min. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi qadiman wa haditha zahiran wa batina. Sudah luar biasa sekali ya, dan didukung juga oleh tempat kita. Tadi ketika saya duduk di depan tadi sempat saya berpikir, oh ada hikmahnya ini ya. Kita tidak laksanakan sekolah ya. Jadi kita bisa laksanakan di sini lebih maksimal lah caranya, alhamdulillah. Yang kedua, Ustaz juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Berikan aplaus semuanya dulu untuk kita semua. Yang pertama adalah agar kita siap untuk ke masa depan, anak-anak sekalian, bersaing di masa depan. Yang paling pertama adalah menetapkan tujuan. Harus dari sekarang anak-anak sekalian, kalian mau jadi apa? Kalian yang paling sederhana saja. Kalau cita-cita masih tinggi ya, mau jadi dokter ya belum tentu juga nanti kan. Tapi yang paling sederhana adalah tujuan kalian datang ke sekolah. Penting ini anak-anak sekalian karena ini berkenaan dengan niat. Ini refleksi kita juga ustaz-ustazah ke kita. Kita datang ke sekolah ini untuk apa? Anak-anak datang ke sekolah ini untuk apa? Sekedar bermain saja misalnya? Ataukah ada tujuan lain yang saya ingin datang ke sekolah? Maka ini berkenaan dengan niat, penting sekali anak sekalian. Ya kalau orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya, oh dia akan terombang-ambing. Tidak akan memiliki target. Banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat karena dia tidak punya tujuan. Sekalian, kalau kalian datang ke sekolah dengan memperbaiki tujuan kalian setiap harinya datang ke sekolah, insya Allah Ustaz yakin kalian bisa menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang berbahagia, untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan sama-sama mengangkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا إلا غفرته ولا هم إلا قضيته ولا حريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك لأعدائك.
berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang kita nantikan penampilan dari kelas 7 dan kelas 8 dalam menampilkan hasil proyek mereka yang syarat akan makna kearifan lokal dan kebinekaan. Penampilan pertama akan dibuka dengan tari rudat yang akan dibawakan oleh kelas 7 Putra. Aktornya adalah Saudara Adrian dan Saudari Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia sekalian, mari kita saksikan kesenian tradisional yang kaya akan sejarah dan makna, tari rudat. Tari rudat sudah ada sejak abad ke-15. Bahkan sebelum itu, mungkin sejak masuknya agama Islam ke Nusantara dari negeri yang jauh, yaitu Turki. Para ulama dahulu kala dengan penuh kreativitas menggunakan tari ini sebagai media untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bayangkan, tarian ini menjadi jembatan antara tradisional lokal dan ajaran agama yang baru datang. Rudat bukan hanya tarian, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat kesenian yang berkembang di lingkungan pesantren dan bahkan dianggap sebagai perkembangan dari zikir saman dan budaya. Teman-teman hadirin sekalian, tari rudat adalah bukti nyata bahwa kesenian tradisional kita masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.
Silakan dijawab. Dari Bima. Suku apa? Bojo. Ya, betul. Selamat. Anda mendapatkan. Dan inilah dia pertunjukan paduan suara dari kelas 8 Putra. Selamat menyaksikan. Lagu ini juga berasal dari Papua. Tarian sudah dari dua suku yang berbeda. Paduan suaranya juga sudah. Sekarang teman-teman mau menyaksikan apa lagi nih? Yang tahu jawab jangan semangat ya. Ya betul. Kita akan menyaksikan pertunjukan Presehan. Presehan atau perisian adalah pertarungan antara dua lelaki yang bercetakan tokar rotan yang disebut penjalin dan berperisai green kerbau yang tebal dan keras. Ya, perisai ini disebut ende. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Presehan termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Permainan ini sudah ada sejak abad ke-13.
berasal dari ritual masyarakat Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sementara sebagai kesenian bela diri, perisian sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok. Awalnya adalah semacam latihan pertempuran pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Nah, mari kita sambut persembahan presiden dari kelas 8A. sebuah karya seni yang syarat akan nilai budaya dan sejarah dari tanah Samawa, yaitu tari Wuri. Tari Wuri merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tarian ini diciptakan oleh Haji Mahmud yang bertekad pada tahun 1990.
musik, dan pencahayaan. Tarian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega jauh Bahanaku di Sangkarang Bahanaku di Sangkarang Katamu lawanlah Adinda Adinda iman bidadara sama layang iman bidadara sama layang sayang sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang 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 sifat tokaan matego tego gorokan sayang sajujur you madam komi sabab pare samuna muna muna keke samuna muna muna keke Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampungan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang sulia. Juga ya, keragaman budaya-budaya yang di negara tercinta kita ini harus kita jaga dan lestarikan. Setuju nggak? Oke, kalau tadi kita sudah melihat daerah dari Nusa Tenggara Barat, sekarang kita akan melihat ragam busana dan atau pakaian daerah dari seluruh Nusantara. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum menutup acara, marilah kita sambut tampilan dari fashion show baju adat Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Dan pakaian adat pria disebut dengan pakaian togor. Pakaian ini biasanya digunakan pada waktu menyambut kedatangan tamu dan saat tengah melaksanakan upacara adat yang dikenal dengan nama mendaking atau ngongkol.
terbuat dari kain tenun tradisional Sasak yang ditenun secara manual, memperlihatkan kehalusan tekstur dan keindahan corak. Baju adat pegon suku Sasak yang dikenakan oleh laki-laki memiliki beberapa bagian ciri khas. Baju ini biasanya berwarna gelap seperti hitam dan tidak memiliki banyak motif. Bentuknya menyerupai jas dengan pengaruh dari budaya Jawa dan model Eropa. Rumah adat suku Sasak juga dikenal dengan nama Balai Tani dan Balai Lumbu. Rumah adat tersebut merupakan cerminan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan filosofi hidup masyarakat Sasak. Rumah-rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai simbol kelarasan dan alam dan kepercayaan masyarakat setempat. Pakaian adat suku Sasak terbagi dalam dua bagian, yakni pakaian adat untuk wanita dan laki-laki. Pakaian adat untuk wanita disebut dengan pakaian lambung dan pakaian adat pria disebut dengan pakaian pegon. Pakaian ini biasanya digunakan pada waktu menyambut kedatangan tamu dan saat tengah melaksanakan upacara adat yang dikenal dengan nama mendakin atau nyongkol. Bentuk pakaiannya berupa model kerah berbentuk V yang diberi hiasan pada bagian gigir baju. Baju adat lambung memiliki ciri khas berupa potongan sederhana tanpa lengan dan umumnya berwarna hitam. Warna hitam ini melambangkan kekuatan dan keagungan wanita Sasak. Lambung seringkali terbuat dari kain tenun tradisional Sasak yang ditenun secara manual, memperlihatkan kehalusan tekstur dan keindahan corak. Baju adat pegon suku Sasak yang dikenakan oleh laki-laki memiliki beberapa bagian ciri khas. Baju ini biasanya berwarna gelap seperti hitam dan tidak memiliki banyak motif. Bentuknya menyerupai jas dengan pengaruh dari budaya Jawa dan model Eropa. Rumah adat suku Sasak juga dikenal dengan nama Balai Tani dan Balai Lumbung. Rumah adat tersebut merupakan cerminan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan filosofi hidup masyarakat Sasak. Rumah-rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau penyimpanan simpanan, tetapi juga sebagai simbol kelarasan dan alam dan kepercayaan masyarakat setempat. Pakaian adat suku Sasak terbagi dalam dua bagian, yakni pakaian adat untuk wanita dan laki-laki. Pakaian adat untuk wanita disebut dengan pakaian lambung dan pakaian adat pria disebut dengan pakaian pegon. Selanjutnya, pakaian adat Sumbawa memiliki berbagai macam, di antaranya lamung pene untuk perempuan dan pakaian laras panentu dan salonan artin untuk kaum muda. Pakaian adat ini dikenakan dalam berbagai acara adat dan budaya, seperti baroda, nyorong, dan prapanca. Lamung pene adalah pakaian adat khas perempuan Sumbawa yang dikenakan dalam acara adat seperti baroda, nyorok, dan prapanca. Ciri khas lamung pene adalah kainnya merupakan kaca, memberikan kilauan yang khas. Pakaian laras pagite adalah pakaian adat untuk remaja laki-laki yang dikenakan dalam berbagai acara budaya, penyambutan tamu, dan kegiatan lainnya. Pakaian laras panempu, pakaian adat untuk remaja laki-laki yang mengikuti atau menghadiri suatu kegiatan, juga dikenakan dalam berbagai kesempatan budaya. Pakaian salonan artin, pakaian adat untuk pria yang dikenakan dalam acara budaya, penyambutan tamu, dan kegiatan lainnya. Pakaian pramanempu, pakaian adat untuk masyarakat Sumbawa. Pangkenang pajak tujuran, pakaian adat untuk pengantin dan penguasa wilayah. Pangkenang pajak penentu, pakaian adat untuk tokoh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Pangkenang pasak kanadi, pakaian adat untuk tokoh yang memiliki kedudukan budaya masyarakat. Pakaian manja kanadi, pakaian adat untuk tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh budaya yang dituakan. Pojila, kerudung perempuan Sumbawa yang menjadi penanda bahwa pemakainya sudah menikah. Bentuk khasnya memiliki bentuk khasnya 4 persegi panjang dengan lubang pada tengah bagian atasnya. Selain itu juga ada istilah pangkenang yang merujuk pada pakaian secara umum dengan berbagai jenisnya seperti pangkenang
Lonas, Pangkenang Lonas Kapite, Pangkenang Lonas Penempu, dan Pangkenang Salana Hati, dan Pangkenang Ramah Penempu. Dan ada Sumbawa khususnya Lampung Tengah, sering terlihat mirip dengan pakaian adat Bugis dan Makassar karena adanya pengaruh budaya dari daerah tersebut. Lima, pakaian adat suku Bima dikenal dengan beberapa jenis, termasuk rimpu, sambola, dan pororante atau pasagi. Rimpu adalah pakaian tradisional untuk perempuan yang digunakan untuk menutup aurat. Sambolo adalah ikatan kepala khas laki-laki. Pororante dan pasani adalah pakaian adat yang dikenakan oleh pengantin, dengan pororante untuk pengantin perempuan dan pasangi untuk pengantin laki-laki. Rimpu pakaian tradisional wanita suku Bima yang menyerupai digunakan untuk menutup aurat. Rimpu memiliki beberapa jenis, seperti rimpu colo yang digunakan oleh wanita yang sudah menikah dan rimpu umbida yang digunakan oleh wanita yang belum menikah. Sambola, bukan kepala khas laki-laki Bima yang menjadi bagian penting dari pakaian adat yang dikenakan dalam berbagai upacara adat. Sambola terbuat dari kain songket atau batik, dengan sambola songke untuk masyarakat yang kaya dan sambola batu untuk masyarakat umum. Pororante dan pasangi, pakaian adat yang dikenakan oleh pengantin dalam acara pernikahan. Pororante digunakan untuk pengantin perempuan, biasanya warna merah dan hiasan bunga. Sedangkan pasangi digunakan oleh pengantin laki-laki dengan warna merah, coklat, atau hitam dan dihiasi sulangan benang emas. Selain itu, baju adat Bima juga memiliki ciri khas warna-warna terang seperti merah dan kuning, seperti baju poro dan pasangi. Pakaian adat Bima mencerminkan kekayaan budaya dan makna yang dalam, khususnya dalam acara-acara penting seperti pernikahan. Dan itulah dia tampilan busana dari baju adat Nusa Tenggara Barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di suku Nusa Tenggara Barat, giliran sekarang kita melihat pakaian adat Nusantara. Daerah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, baju adat suku Bugis. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Selanjutnya, baju adat dari suku Padang. Selanjutnya, baju adat daerah Palembang. Solera,
daerah Kalimantan. Sekali lagi ya. P5 SMP Negeri Anak Soleh Mataram. Pancasila.